ada lagi satu lagi yang tadi saya sampaikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian di Sulawesi Tenggara terdapat di 2 kabupaten, Pak, di Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka. Semuanya berproduksi kecuali yang di Konawe Utara yang memang mengalami persoalan hukum tumpang tindih, Pak. Semuanya berproduksi, Pak. Dijual kemana ornya? Jadi sebagian besar saat ini digunakan di terbagi 2, Pak, ya. Jadi ada yang kita gunakan sendiri di Pomala, ya, yang berasal dari wilayah Pomala dan juga dari Maluku Utara. Sebagian lagi kita jual ke pabrik-pabrik nikel yang sekarang ada di Indonesia, yaitu milik Kapasitas smelter Antam berapa? Antam saat ini mengkonsumsi 2 juta ton ore. Berapa tungku? 2 juta itu berapa tungku? Kita sekarang ada 3 tungku, Pak, di Konawe Utara. Di Yang Pomala. dimiliki Antam dalam smelter nikel berapa tungku? Jadi kalau yang kita punya harinya beroperasi 3 tungku. Nah ini maaf pimpinan, BUMN sudah puluhan tahun 3 tungku smelternya. Jadi sedikit saya perlu sampaikan bahwa saya ini akan mendalami tumpang tindih wilayah pertambangan di halaman 18, Pak. Khususnya kasus konflik PT Antam dengan 11 izin usaha pertambangan yang ada di Konawe Utara. Jadi tahun 2010, Pak, Bupati Konawe itu menerbitkan izin di atas lahan PT Antam dengan nomor SK 158. Kemudian pada 16 Februari 2012, SK 158 dibatalkan dan dicabut oleh SK Bupati Konawe Utara nomor 86. Nah, kemudian SK 86 digugat oleh PT Antam tahun 2013. Terbitlah putusan PT UN Kendari nomor bla 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 menyatakan batal dan tidak sah SK nomor 86. Memerintahkan Bupati Konawe Utara untuk mencabut SK nomor 86 dan C menyatakan sah dan tetap berlaku SK 158. Nah, di poin 5, Bupati Konawe Utara melakukan kasasi pada tanggal 17 2014. Terbit putusan MA nomor 22 225K 2014 yang memutuskan menolak permohonan kasasi Bupati Konawe Utara sehingga menguatkan isi putusan PT UN nomor 10 garing G garing 13 garing TUN. Nah, pada saat terbitnya putusan MA ini, keputusan MA, harusnya pada saat itu izin IUP yang 11 ini harus dicabut. Tapi nyatanya sampai sekarang, ini menurut informasi, sampai hari ini 11 perusahaan itu masih tetap melakukan kegiatan. Bahkan dia tidak mempunyai RKB, jadi dia minjam RKB izin yang ada di sekitarnya. Ini kan suatu pelanggaran yang sangat luar biasa. Jadi saran saya, yang pertama itu harus Antam bermohon ganti rugi, menuntut ganti rugi. Kemudian ini kan suatu pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa kegiatan penambangan tanpa izin itu dikenakan pidana maksimal yang tanpa izin itu pidana 5 tahun dan denda 100 M. Harusnya ada efek jerah, Pak. Jadi jangan PT Antam tinggal diam. Coba bayangkan berapa deposit yang hilang. Berapa cadangan PT Antam yang hilang selama tahun 2014 sampai sekarang. Nah, 11 izin pertambangan ini, 11 penambang ini, luar biasa, sudah ada juga yang masuk JO, apalagi tanpa izin. Nah, namanya tanpa izin itu kan sama dengan mencuri. Nah, kalau orang mencuri itu sudah tidak memperhatikan tata kelola dan norma pertambangan yang benar. Sehingga tidak mengurai lagi yang mana kadarnya yang bagus, kemudian yang penting bisa gali, angkut, jual. Jadi itu, Pak, yang pertama. Jadi yang kedua itu supaya mungkin Direktur PT Antam supaya keberatan meminta ganti rugi.
berapa deposit yang sudah keluar, berapa cadangan, dan berapa metrik ton yang sudah keluar, itu supaya dikompensasi. Dan minta supaya penegakan hukum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sekian Pak Kepimpinan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pengalaman di Sultra juga ya Pak Rusda ya? Sultra Pak. Ya. Beliau adalah bupati sebelumnya, jadi tahu betul posisi di bawah bagaimana Antam kesannya membiarkan ya, sehingga kerugian negara bisa saja menjadi lebih besar.